Diberikan paparan pendekatan berbasis konstruktivisme, matematika nih ya. Pada materi bangun datar serta bangun ruang dan merancang pembelajarannya. Oke, kita pahami dulu. Materinya adalah diberikan paparan pendekatan berbasis konstruktivisme dan materi bangun datar serta bangun ruang, peserta dapat merancang pembelajaran. Artinya pendekatan berbasis konstruktivisme berarti membangun pengetahuan. Ya, ingat, membangun pengetahuan KKO-nya harus dimulai dari yang paling bertahap. Ya, C1, C2, C3 bertahap. Membangun pengetahuannya dengan bertahap. Kita masuk ke soal ini. Peserta didik diminta untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan menyelesaikan masalah berikut. Pada permukaan 5 segi 6, terpancung seperti gambar, terdapat 36 titik sudut. Jumlah besar sudut dari 36 sudut tersebut adalah urutan proses pembentukan pengetahuan siswa adalah, ingat, urutan proses pembentukan pengetahuan siswa tersebut oleh guru adalah Ibu juga harus tahu. Taunya gimana? Tahu masalah. Masalah soal ini adalah menentukan yang namanya titik sudut alas prisma. Ya. Titik sudut alas prisma. Ini layarnya sudah diperbesar, Bu ya. Caranya gimana? Bikinlah dulu alasnya. Alasnya itu berbentuk segi 6. Segi 6 alasnya ya. Oke. Enggak jelek pula nih. Ntar dulu ya. Kita bikin dulu alasnya biar paham nanti ya Bapak Ibu. Cara menentukannya gimana Pak? Harus paham konsepnya dulu. Alas segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah ya. Maaf ya, jolok jelek, maaf. Kita cari besar sudutnya. Ini ketengahkan. Ini ketengahkan. Ini ketengahkan. Ini sudutnya. Ini sudutnya. Ini sudutnya. Nah, sudah berapa ini sudutnya? Kita hitung. Ini langsung dulu ya. Kita hitung pahami dulu nih. Ini hanya mencari pengetahuannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 ya. Sudah, anggaplah seperti ini dulu ya. Nanti sampai 36 berarti buat dibagi lagi segitiganya. Anggaplah seperti ini dulu. Jadi bagaimana caranya untuk menentukan besar sudut dari 36 sudut tersebut? Cara guru itu bagaimana untuk menghitung besar sudut dari untuk menghitung jumlah besar sudut dari 36 sudut tersebut. Bagaimana caranya guru untuk mengkonstruksi pengetahuan siswanya? Caranya gimana? Oke. Yang baru gabung bentar ya, masih satu soal ya. Makanya saya bilang yang baru gabung ikuti saja dulu. Urutan prosesnya adalah membangun pengetahuan. Ingat, membangun pengetahuan dan yang diminta adalah menyelesaikan menghitung besar sudutnya. Contohnya ini, ada 6 sudut. Kalau dia untuk menghitung besar sudut dari 6 sudut ini adalah gampangnya seperti apa? Gampangnya seperti ini. Besar sudut segitiga itu ada 180 derajat. Dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti adalah 180 derajat kali 6. Ini misal ya, contoh ya. Jadi cara menghitung yang itu adalah hitung dulu segitiganya. Ya. Atau rangkai dulu lah. Kita kasih tahu dulu. Nah ini kalau sebaiknya, kalau saya kan ngajarkannya langsung. Ya. Cara menghitung besar sudut dalam segitiga ini ada 6 ini. Caranya adalah tadi kan diminta
pada permukaan 5 segi 6. Ini permukaannya. Ya. Permukaan 5 situ terdiri dari beberapa bangun segitiga. Maka kita tinggal hitung aja besar sudutnya dalam ini segitiga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Maka cara menghitungnya besar sudutnya adalah kali aja. 6 kali 180 derajat. Kenapa kali 180 derajat, Pak? Karena besar sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Intinya, terakhirnya cara menghitungnya gitulah. Cara menghitungnya adalah jumlahkan segitiganya dikali 180 derajat. Untuk menghitung besar sudut dalam permukaan alas yang terbentuk dari 6 sudut. Kalau soal saya. Tapi soal gurunya 36 sudut. Intinya pemahaman konsepnya sama. Cara menghitungnya adalah hitung luas segitiga, hitung banyak segitiganya, kalikan 180 derajat. Itu caranya ya. Terakhirnya seperti itu. Yang A, guru memandu sang didik untuk menemukan banyak rusuk bangun ruang tersebut. Nah, ini salah. Ya, salah ya. Ingat alasnya terbentuk dari segitiga. B, guru membantu sang didik menemukan beberapa banyak sisi bangun ruang. Guru membantu sisi bangun ruang tersebut merupakan gabungan dari segitiga. Menghitung besar sudut. Bagus. Ini bagus ya. Mengonstruksi pengetahuannya bagus. Kita cari dulu yang lain ya. Guru membantu sang didik untuk menemukan berapa banyak sudut. Guru membantu bahwa sudut tersebut merupakan jumlah dari sudut pada segitiga. Menghitung besar sudutnya. Ya, ini juga samalah mirip seperti yang atas. Kita benarkan dulu. Ya. Guru memandu sang didik untuk membaca konteks. Guru memandu sang didik untuk menuliskan rencananya. Guru memandu untuk melihat. Ah, ini kurang. Kurang ya. Karena mengkonstruksi bangunannya dengan memecahkan masalah yang ada dalam soal. Yang A dan D tidak memecahkan masalah dalam soal. Karena nggak menghitung. Harusnya menghitung besar sudutnya. Karena diminta adalah menghitung besar sudut. Berapa derajat. Caranya gimana? Urutkan pembentukan pengetahuannya. Itu yang diminta. Maka harus menghitung besar sudutnya. Pahamin apa yang diminta ya. Yang diminta adalah menghitung besar sudut. Maka jawabannya harus menghitung besar sudut. Ya. Yang E. Guru memberikan informasi bahwa segi banyak terdiri dari gabungan segitiga. Bagus. Guru meminta pesan didik untuk menemukan berapa segitiga pada bangun tersebut. Bagus. Menghitung banyak segitiga dan mengalihkannya dengan 180 derajat. Yang E paling lengkap sesuai dengan yang namanya konsep dasar yang tadi. Jawabannya itu E. Kenapa bukan yang B sama yang C, Pak? Ya kurangin aja. Kurang apa namanya? Kurang. Penjelasan konsepnya kurang. Ya. Jadi yang E yang paling tepat. Ya. Yang E yang paling tepat. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ya. Pak 180. Apa, Bu? Mohon maaf, Pak. Pak, mohon maaf ulangin, Pak, baru. Ya, silakan, Bu. Silakan bertanya. Itu dapat dari mana, Pak? Apa, Bu? Yang 180 itu dapat dari mana, Pak? Besar Ya. sudut segitiga. Besar sudut segitiga, saya ulangin ya. Besar sudut dalam segitiga itu, Bu, adalah kalau lingkaran 360 derajat. Kalau segitiga itu 180 derajat. Oke. Lu dapat dari mana, Bu? Oke, intinya adalah mencari soal ini konsep dasarnya dulu pahamin. Ya. Diminta apa? Menghitung besar sudut. Maka jawabannya menghitung. Yang B itu menghitung. Yang D, yang C itu menghitung. Yang E menghitung. Mana lebih baik? Ya E. Karena besar sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Yang E paling baik. Bisa dipahamin, Bu? Ya, Pak, makasih, Pak. Oke. Aman ya? Bisa ya? Intinya adalah kita membentuk pengetahuan siswa, mengkonstruksi pengetahuan siswa untuk menemukan jawaban yang kuncinya menghitung ya, Pak. Enggak menghitung kali. Ya, kunci enggak menghitung. Oh iya, kuncinya menghitung, benar. Saya pikir menghitung jawabannya enggak. Inti kuncinya menghitung. Karena diminta soal adalah menghitung, Bu. Jumlah besar sudut dari 36 sudut itu adalah, itu suruh menghitung apa suruh jelaskan? Menghitung. Dari soal, Bu ya. Dari soal dan nampak suruh menghitung. Ya. Jadi kalau suruh menghitung jawabannya itu tinggal B, tinggal C, tinggal E. Yang paling bagus adalah yang E. Bisa dipahamin? Bisa. Oke, lanjut kita soalnya. Ya. Kalau nggak nampak nih saya bacakan ya. Saya bacakan ini.
Pendekatan konstruktivisme, perhatikan. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan siswa disusun dalam peserta didik atau disusun ya, benar disusun. Dalam sebuah pembelajaran, peserta didik diminta untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan menyelesaikan masalah berikut. Fajar ingin mengarsir 0,725 bagian dari daerah persegi panjang ABCD ini. Paling sedikit berapa banyak yang harus diarsir? Pastilah kita dalam ruangan ini yang Zoom ini, ya. Cara mengarsirnya gimana, Pak? Ah, itu kan. Caranya gimana mengarsirnya? Ibu hitung aja dulu. Hitung, ini cara kita cari dulu ya, cara cari jawabannya dulu ya. Kalau cara cepat yang ini gampang. Ini saya kasih tahu cara cepatnya. Hitung dulu luasnya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hitung luasnya pula. Hitung ada berapa ini ya perseginya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. 80 ya? 80, Pak. 80 ya. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Nah, dia ingin mengarsir 0,75, 0,725. Ya, Ibu kalikan aja tinggal. Yang diarsir adalah 80, 0,725 dikali 80. Bener kan gitu kan? Sama dengan berapa itu? Kalikan lah. 0,725 kali 80 kalikan, Bu. 7/4 kali 8. 7/4 kali 8. 58. 58. Ya. 58. 58 yang diarsir. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa. Bisa ya. Oke. 58 yang diarsir. Maka sisanya berapa? 22. Ya. Kan gini. Bagaimana seorang guru atau urutan ini, bukan orang guru. Urutkan proses pembentukan pengetahuan siswa. Urutkan proses pembentukan pengetahuan siswa. Ya. Siswa pertama kali membentuk pengetahuan itu adalah dari yang namanya KKO-nya dulu ya. KKO-nya itu dari mulai yang terendah kan gitu. Yang A dulu, membaca teks, benar. Merancang penyelesaian, bagus. Menemukan makna dari 0,75 dan pecahan setaranya, bagus. Memahami 0,75 adalah pecahan yang lebih dari setengah. Menghitung kelebihannya dan diarsir secara membandingkan. Ya. Ini bagus, ada arsirnya. Yang A salah. Kenapa yang A salah? Karena diminta apa? Fajar ingin Mengarsir. mengarsir. Maka harus mengarsir. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa, Pak, bisa. Kan diminta mengarsir tuh. Maka harus mengarsir. Nggak mungkin yang A. Yang A nggak ada diarsir. Bisa dipahamin ya? Membaca. Tadi ya. Memahami 0,75 ada mengarsirnya ada. Dan diarsir. Dan diarsir sebagai memahami makna 0,75, mulai mengarsir, menemukan solusi, melihat kembali jawabannya. Ini salah. Masa duluan mengarsir pada solusi? Bisa dipahamin? Bisa dipahamin, Bu? Mulai mengarsir, menemukan solusi. Ya. Melihat kembali. Nah, kayak mana cara kita? Cara kita sebelum mengarsir adalah hitung dulu apa? Luasnya sih. Iya, luasnya berapa semua? 80. 80. Berarti ingin mengarsir 0,725. 25. 725. Kali 80, 58. 58. Dapatlah 58-nya baru diarsir ya kan? Ya. Menemukan solusi, melihat jawabannya. Oh iya. Bukan ini benar. Benar ini juga, ya. Mulai mengarsir, menemukan solusi, ya. Oke, ini pas juga. Menemukan solusi artinya telah selesai ya. Telah selesai ini. Ini bisa lah ya, bisa juga ini. Tangkaplah bisa dulu. Merancang manakah yang mengarsir daerah 0,5, mulai mengarsir, menemukan solusi, melihat kembali jawaban saya. Memahami makna 0,5, merancang dari manakah saya akan mengarsir, memulai mengarsir, menemukan solusi dan melihat lagi. Oke. Ya, itu lengkap. Iya, benar sekali. KKO-nya lengkap. Bagus. Udah Iya. paham berarti caranya. Ya. KKO-nya karena diminta adalah pembentukan pengetahuan. Cara cepatnya adalah dari yang paling rendah ke paling tinggi.
Tinggi Tinggi. atau paling mudah ke sulit. Iya, benar sekali. Jadi cara cepatnya adalah pembentukan pengetahuan konstruktivisme dari KKO yang paling rendah ke paling sulit. Yang paling enak itu adalah yang E. Kenapa? Memahami dulu. Manakah yang saya akan arsir? Merancang dulu. Mulai mengarsir, dapat jawabannya, ya kan? Iya. Menilai. Iya, itu KKO-nya pas konstruktivisme. Artinya membangun pengetahuan. Pengetahuan. Jawabannya E. Walaupun nggak dibaca soalnya, kita tengok aja jawabannya, cari aja yang membangun pengetahuan. Paham? Paham. Bisa ya. Jadi nggak terlalu sulit soal ini. Sama soal seperti ini. Perhatikan ya apa yang diminta. Pak Ahmad memahami pendekatan konstruktivisme pada saat disusun dalam pemikiran peserta didik. Pada saat Ahmad mengajar LKPD seperti gambar. 6 buah persegi dapat disusun sehingga membentuk bangun-bangun berikut. Bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk? Artinya di LKPD baru bentuk berapa, Bu? Baru bentuk berapa, Bu? 3. Ya, 3 ya, 3. Berarti siswanya suruh bentuk berapa lagi, Bu? Yang disuruh bentuk 6. 6 buah. Jadi kurang 3. Iya. 3. 3 lagi ya. Iya. 3 lagi ya. Oke. Berarti cara membangun pengetahuan siswa adalah yang pertama siswa ngapain? Baca teks semua nih kan? Ya, oke. Semuanya membaca teks dulu, membaca informasi karena jawabannya semua membaca informasi. Dibilang RKPD adalah 6 buah persegi dapat disusun sehingga membentuk bangun-bangun berikut. Yang dikasih masih 3. Mana lagi yang dapat kamu bentuk? Berarti siswa itu membangun atau menuliskan susunan perseginya dalam kertas, benar nggak? Membangunnya dalam kertas, benar kan, Bu? Benar, Menggambarkannya dalam kertas, paham? Paham. Ya. Apakah langsung yang A menemukan jaring-jaring? Oh, belum. Ntar dulu. Tidak. B lebih yang kurang lengkap kayaknya itu yang Ya, A, Mas. salah ya, yang A ya. Ya. Membangun kubus dari 6 disediakan, bagus ya. Iya, bagus ini. Menyusun jaring-jaring, bagus. Menuliskan, bagus. Iya, dia Menemukan pengen bangun lain, bagus. Memeriksa apakah bangun lain janjian kubus, bagus. Oke, kita pahami dulu sampai sini ya. Sampai yang nomor 1 dulu. Pokoknya yang A salah ya. Iya. Salah ya. Intinya A salah. Ya. Menyusun jaring-jaring kubus, bagus. Nah, membangun susunan dari jaring-jaring, bagus. Baca lagi soalnya. Habis menggambar atau menyusun atau membangunnya atau menemukan bangun lainnya, dari bangun terbentuk disuruh bangun mana sajakah merupakan jaring-jaring kubus, suruh ngapain, Bu? Suruh memilih kan? Iya, Iya. dipilih mana yang termasuk Iya. jaring-jaring. Dipilih ya? Kubus. Ya. Suruh dipilih. Ya. Apakah jawaban yang D, bangun kubus? Salah ya? Membangun informasi. Iya, Salah. kurang itu. Salah. Kan disuruh memilih jaring-jaringnya. Jaring-jaring, ya. Disuruh Yang memilih jaring-jaring. Apakah yang Yang D, menuliskan? Pak. Yang D memilih jaring-jaring. Apakah yang D menuliskan? Bukan. Ya. Salah. Ya, salah ya. Yang E, Pak, memilih. Iya, yang E yang benar. Bisa dipahamin? Bisa. Kenapa yang E yang benar iya. daripada yang C? Padahal C sama E sama. Zoom. C sama E sama. Kenapa yang E yang benar? Yang disuruh adalah bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk? Menemukan apa suruh bangun dia? Membangun apa suruh menemukan? Oh, iya ya. Benar. Temukan. Enggak lah, Bu. Ini, Bu. Membangun. 6 buah persegi Masih dapat susun. Baru 3 dikasih LKPD. Diminta LKPD. Bangun mana lagi yang dapat kamu bentuk? Disuruh Berarti bangun membentuk. apa disuruh temukan? Membangun lagi sih. Ya, membangun karena lagi. belum. Ya. Nggak mungkin Iya. temukan. Jawabannya E. Paham? Paham. Jadi sesuai dengan apa pembentukan pengetahuannya sesuai dengan apa yang diminta LKPD. Bisa dipahami, Bu? Iya, teliti Bisa. sekali Mas Amir ya. Aman, Bu? Aman. Harus teliti ya Pak berarti. Ya, namanya soal hot, Bu. Nggak teliti hancur kita, Bu. Kalau sama Pak Amir, kita Pak
Saya makan. Saya Ya, diberikan soal. Kalau matematika lebih ngitung Mas daripada kayak Aman, gini. Bu ya? Aman, bisa Aman. dipahami nih? Paham. Nah, lanjut. Kita lanjut ya. Lanjut. Makin lama soalnya makin enak sih. Kalau makin enak, kalau matematika enggak ya. Oke, ini ya, sama nih soal ini. Ini baru di depan. Sama soal ini ya. Sebuah persegi dengan sisi 10 cm menjadi 4 persegi. Dan 2 diantaranya Ini 10 diwarnai cm. seperti gambar di bawah ini. Setiap persegi sebelum diwarnai dibagi lagi menjadi 4 persegi. Dan dilakukan pewarnaan seperti langkah sebelumnya. Proses ini dengan cara yang sama. Setelah langkah kelima, luas persegi yang dipahami adalah ini, Bu, namanya kan, perhatikan ya, Bu ya. Ini namanya kan setiap persegi yang belum diwarnai lagi, dibelah lagi. Ya. Berarti itu pola kan, Bu? Pola bilangan ini. Iya, pola bilangan. benar, pola bilangan. Kenapa? Kuncinya di sini. Proses ini dengan cara yang sama. Kalau cara yang sama namanya berpola. Bisa dipahami? Iya, bisa. Ya udah, cari aja jawabannya. Bagaimana Berarti kita C ya? harusnya memulai penyelesaian ini? Ya cari yang berhubungan dengan pola bilangan. Iya kan? Iya, benar. Ya, enggak Nggak C ya Mas. mencari pola, jawabannya tinggal A sama C. C. Bisa Tapi dipahamin, lebih Bu? lengkap kan? Ya. Bisa dipahamin? Bisa. Ya, jawabannya yang C dulu lah. Iya. Menyusun pengetahuan atau mengkonstruksi pengetahuan. Identifikasi dulu lah, ya kan? Baru Iya. tentukan polanya, jawabannya C. Ya, nya C. Ya. Ya. Paham, Bu? C. Paham. Ya. Jadi soal ini kita pahami konsepnya dulu, baru jawab, ya kan? Ya. Apa yang diminta? Karena prosesnya sama, berarti itu bilangan berpola. Bilangan berpola itu yang C. Oke, aman, Bu ya? Mantap. Aman. Sama seperti soal ini. Hati-hati soal ini. Ini juga, ini masuknya ke atas sih. Tapi ketika diminta menentukan volume pada gambar di bawah ini disuruh minta adalah apakah jawaban siswa ini benar atau salah, gitu aja. Kalau salah, kenapa? Nah, itulah dia. Ketika diminta menentukan volume pada gambar di bawah ini, ternyata siswa volumenya adalah 36. Ya, volumenya 36. Dari mana volume 36 nggak tahu kita, kan gitu. Kita hitung dulu volumenya. 1 2 1 2 3 4 5 5. 1 2 3 3. 1 Iya, kali 2 4. 3 4 Kali 4. 15 kali 4 ya 60. Ya. 60 ya? Ya, benar. 60 kubus satuan. Ya. Kubus satuan. Ya. Kenapa dia salah? Karena ini gambarnya gambar kubus satuan. Nggak mungkin dia nggak tahu volume. Dia udah hitung. Bisa dipahami, Bu? Kan udah jawabannya. Ya, bisa. Ya. Tidak bisa bedakan volume dan luas. Nggak ada diminta luas. Paham? Paham. Tinggal C sama D. Ya. Siswa salah menghitung banyaknya kubus, satuan di bagian panjang, lebar, dan tinggi. Apakah yang kalau banyaknya kubus, bukan menghitung panjang lagi. Ya kan? Itu menghitung Ya. satuannya langsung. Salah juga ini. Saya Ya. jawab yang C, kenapa? Karena itu berpeta. Iya, kemampuan spasial adalah kurang membayangkan kubus yang tidak nampak. Nggak nampak kubus dalam ini. Maka dianggap anak 36 itu secara kasat matanya. Apa kemampuan spasial? Kemampuan memahami bentuk bangun ruang. Ya, bentuk Bangun ruang? Ini bangun ruang kan, Bu? Kubus Iya, itu, bangun ruang ini. iya bangun ruang. Berarti dia kemampuan spasial menyangkut Bangun ruang. seorang memahami bentuk bangun ruang. Artinya siswa ini belum paham memahami bentuk bangun ruang. Berarti kalau belum paham memahami bentuk bangun ruang, namanya adalah kemampuan spasial siswa masih kurang. Kurang. Jawabannya C. Ya, dia kurang memahami bentuknya ini. Ya, nggak bisa dipahaminnya. Dia jawab aja 36 ngasal. Dia paham volumenya, apa itu volume, yang A salah. Yang B nggak ada luasnya. Yang C kita katakan benar. Hampir benar. Yang benar lah, kita nggak ada lagi jawabannya. Yang D, masa menghitung kubus itu panjangnya? Salah juga. Ya, kubus itu ada satuannya. Ini satu kubus. Ya, ini satu kubus nih. Satu kubus. Berarti ya nih, satu kubus, dua kubus. Nah, dia nggak hitung, dia nggak nampak ada di dalamnya. Berarti jawabannya adalah yang C. Paham, Bu?
Paham. Berarti Mas Amir kecuali ini bangun ruang tidak dibangun dengan kubus satuan baru bisa dihitungnya baru benar D ya. Iya, benar sekali. Oke. Kita lanjut ke soal konstruktivisme. Soalnya gini lah, Bu, ya, pedagoginya. Kita memahami dulu pelan-pelan. Nah, ini sama. Siswanya salah, kenapa dia salah? Nah, itu lagi diminta. Ketika mencari luas segitiga, ketika diminta guru mencari luas segitiga gambar di bawah, ternyata siswanya mengatakan luas segitiga nggak bisa dicari, Bu. Nah, permasalahan yang mungkin dihadapi siswa adalah, biasanya kan siswa, Bu, itu, Bu, kita bikin gambar gini, Bu. Ya kan Anda tahu tingginya kayaknya. Iya, betul sekali ya, betul sekali. Kan kita gini kan biasa kan, Bu, alas, titik-titik, tinggi. Iya kan, Bu? Iya. Biasanya siswa ini biasanya ngitung gitu. Berarti dia nggak paham yang mana alas, yang mana tinggi. ya. Saya ulangin ya. Kenapa dia salah? Karena dia nggak tahu yang mana alasnya, yang mana Tingginya. nggak mungkin dia keliling, salah ya. Nggak mungkin operasi pembagiannya, salah juga, nggak ada itu. Pitagorasnya nggak ada juga. Jawabannya adalah antara A dan E. Tidak mengetahui rumus luas segitiga. Dia bilang apa? Siswa mengatakan bahwa luas segitiga, Bu, nggak bisa dicari. Berarti dia paham rumusnya. Ya kan, Bu? Iya. Ya. Dia nggak paham rumusnya karena dia bingung. Yang mana alas, yang mana Tinggi. jawabannya E. Kalau di modul saya terbuat C itu gara-gara draw-nya itu, Bu. Ya, draw-nya itu saya kadang pakai PowerPoint draw-nya. Saya besar-besarkan jadi yang C dia. Ya. Oke, jawabannya E ya. Ganti. Ya. Jawabannya E. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Jadi soalnya seperti ini. Ya. Ada salah, kenapa dia salah? Nah, itu. 3 soal pedagogi. Ini soal yang aneh. Ya. Pak mau tanya, Ya, silakan, Bu. ya tadi itu kan segitiga siku-siku, jadi memakai rumus Pitagoras. Enggak lah, Bu, Dia ngapain? jawabannya Kan, tuh, Pak, kan minta luas, Bu. gambarnya segitiga siku. Iya, diminta luas. Dia nggak paham karena kita kebiasaan gini, Bu. Alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Gambarnya dibalik. Nah, dia bingung. Kalau ngitung luas, dia paham. Mengatakan bahwa luasnya nggak dapat dihitung. Berarti dia paham rumus luas. Yang B salah. Yang C salah. Yang E salah. Ngapain teorem Pitagoras, Bu? Orang nggak ada kok. Kan nggak ada teorem Pitagoras, Bu. Iya Mas Amir, Oh, kalau iya, Pak. Pitagoras itu kalau mencari luas sisi kan ini tapi dicari kan anunya, bukan cari Kalau panjang nyari sisinya. keliling, Bu. Nyari keliling Iya. baru Pitagoras. Iya benar. Ya. Cari luas berarti yang harus dipahami adalah alas sama tinggi, ya kan? Jawabannya antara A dan E. Berarti dia nggak paham mana alas, mana tinggi. Jawabannya E. Paham, Bu? Ya, paham, Pak. Jadi pahami dulu. Paham. Soalnya gampang kok, seperti ini aja. Ini saya rasa nggak masuk lagi. Kenapa, Bu? Ini masuk aneh-aneh. Ini masuknya kenapa nih? Ini mungkin salah dia. Salah yang namanya Apotema kan. ya apotema. Maksudnya soalnya ini harusnya nggak masuk ke soal. Tapi mau gimana? Ya. Tapi mau gimana? Ini masuk soalnya 2022 bulan 12, bulan 10 masuk tiba-tiba lingkaran, nggak nyambung saya rasa soalnya. Ya kalau gini menjawabnya gimana? Ya harus paham yang mana juring, yang mana itu. Tapi saya rasa ini nggak akan masuk lagi. Tapi kita bahas aja. Ternyata siswa ini setelah Pak Yudi menganalisis jawaban, ternyata banyak siswa menjawab AC itu adalah apotema. Berarti AC itu apotema, kata siswa. Rupanya salah. AC Salah. itu tali busur. Iya, Ya tali udah, busur. berarti membandingkan dengan apotema dengan tali Tali busur. busur. Jawabannya salah yang E. Paham, Bu? Iya kelihatan tuh. Ya kelihatan dari ini saya kasih tahu. Jadi harus memahami mana tali busur, mana tembereng, mana juring kan gitu kan, Bu? Iya. Sekali lagi ini nggak saya sarankan. Kenapa?
Karena setelah bulan 10, bulan 12 nggak ada lagi soal kayak gini. Yang ada soal kayak tadi karena jelas kisi-kisinya sama. Bulan 4 kemarin nggak ada lagi. Bulan 6 kemarin nggak ada lagi. Artinya ini nggak masuk lagi kan gitu. Itu saya secara simpelnya. Ini mungkin dia lagi ngelindur yang buat soal. Ini masukannya ini. Karena nggak sesuai dengan kisi-kisi. Paham, Bu? Paham ya? Paham. Inilah guna kisi-kisi. Ya. Kisi-kisi gunanya untuk apa? Biar batas materinya tahu, ya kan? Kalau kita nggak paham kisi-kisinya, batas materinya nggak tahu. Oke, selesai ya. Untuk konstruktivisme selesai. Nggak terlalu sulit, nih ya. Ya, pendekatan konstruktivisme adalah membangun pengetahuan. Oke. Kita masuk ke deret dulu ya Bapak Ibu. Ke deret. Disajikan barisan bilangan aritmatika. Peserta dapat menentukan rumus suku ke N dan jumlah suku ke N. Kalau nggak rumus, diminta jumlah. Hati-hati soal ini. Kenapa? Kemarin di soal yang lalu-lalu, paket A sama paket B sama paket C. Yang paket A soalnya mudah. Menentukan rumus suku ke N. Yang paket B diminta jumlah suku. 2 kali nyari jadinya. Yang paket C lebih sulit. Rumusnya apa? Nah, ini yang buat soal ngelindur nampaknya nih. Harusnya tipe soalnya sama. Yang satu rumus suku ke N, maka paket B juga sama harusnya. Paket C juga sama. Karena yang ujian adalah sama. Kan gitu, objeknya sama. Hati-hati Bu ya. Jadi saya ajarkan lah. Bagaimana merumuskan rumus aritmatika, ingat. Jangan nanti Ibu minta pula, Pak, geometri kayak mana? Cari dewek. Bukan urusan saya itu ya. Kenapa? Karena yang diminta adalah Matematika. Jadi batasan materinya cuma aritmatika. Jangan kemana-mana. Ya. Rumusnya apa, Pak? Rumusnya seperti ini. UN sama dengan A tambah B kali N Kali N kurang 1. tambah B kali N. Kali N kurang 1. Ini rumus suku ke. Rumus suku ke. Apa itu A? Suku pertama. Apa itu B? Beda. Beda. Kapan saya pernah belajar, Pak? Waktu SMP. Kapan lagi, Pak? Kalau jurusan IPA waktu SMA. Kapan lagi, Pak? Waktu kuliah PGSD. Kapan lagi, Pak? Saat Zoom ini. Ya. Jadi udah Ibu pelajari ini dahulunya di SMP masih muda kali. Di SMA juga masih muda. Pada saat Ibu kuliah PGSD juga masih muda. Ibu belajar ini. Pak, saya lupa, Pak. Saya lupa, Pak. Nah itu. Karena udah nikah, punya anak, punya suami, banyak pikiran, banyak kerjaan, lupa. Jadi Iya, bukan Pak, lupa. nggak pinter. Hanya lupa. Ya, lupa itu. Ya. Artinya samalah seperti laptop. Udah makin lama makin usang, lupa memorinya. Ya. Oke. A itu apa? Suku pertama. B itu apa namanya? Beda. N itu apa namanya? Ya, suku keberapa dia? Itu aja. Oke, rumus SN. SN adalah rumusnya N per 2 dikali 2A tambah B kali N kurang 1. Banyak kayak rumusnya, Pak. Ya udah. Yang mau dikerjakan silakan, monggo. Nggak dikerjakan, wis. Ya, saya sarankan pahami dulu aja rumus suku daripada jumlah suku. Jadi soal-soal ini saya pahami rumus suku. Saya tekankan ke rumus suku, bukan ke jumlah suku. Jumlah sukunya nanti paling bawah itu soalnya itu ada. Pak, saya kelas rendah, Pak, bingung. Kan udah saya bilang tadi. Kapan Ibu belajar? Di SD, di SD nggak ada, di SMP. Di mana lagi? Di SMA. Di mana lagi? Di jurusan PGSD Ibu. Di mana lagi? Di Zoom ini. Ya, jadi saya bilang, Ibu lupa aja itu, lupa. Saya hanya mengingatkan rumusnya. Pelan-pelan saya ajarin ya. Padahal, ya saya ngajak Pak, kelas SN tadi apa, Pak? apa, Bu? SN tadi apa? Jumlah suku, Bu. Jumlah suku. Saya jelaskan dulu ya. A itu suku pertama nanti. Nanti ke soal aja biar gampang. Ya kalau nggak paham, itu paham lah. Karena Pak, jangan alasan mengajar kelas rendah. Ya, alasan itu nggak ada. Pemerintah nggak minta alasan Ibu.
Pak pemerintah, Bapak Presiden atau Bapak Menteri, saya ngajar kelas rendah. Mana mau dia peduli? Emang lu siapa katanya? Pokoknya saya kasih peluang, lu manfaatkanlah katanya. Kan gitu bahasa orang Jakarta kan gitu. Ya. Jadi gimana caranya? Ya perhatikan aja saya kerjakan soalnya. Dalam sebuah gedung pertunjukan, saya sarankan ya, saya menekankan hanya mengajarkan UN di sini. Kalau SN Pak, saya nggak nekankan. Kenapa? Karena jarang masuk sih. Yang jarang-jarang masuk tuh saya males. Pak, saya ajari boleh Pak? Iya boleh. Itu soalnya nanti kalau sempat Bun. Saya maunya menekankan itu satu aja konsepnya yang pasti masuk lah. Yang jelas dia pasti masuk. UN ya, saya ajarkan UN. Ingat sekali lagi saya ajarkan ini, UN. Suku keberapa? Ya, jadi saya nekankan hari ini untuk deretnya adalah UN. Kalau SN-nya wis lah, nanti aja lah dulu. Karena jarang masuk juga. Baris paling depan 12. Kita bikin. Depan 12. Berisi lagi yang kedua 14. Yang ketiga 16. Dan seterusnya. Sampai dia U20. Pahami dulu susunan ini. Paham Bu? Baris pertama 12, 14, 16, U20. Paham? Paham. Paham. Berarti N-nya 20 namanya. A itu suku pertama. 12. Iya, ya pahami dulu ya. A itu suku pertama. Maka A itu adalah 12. Beda itu adalah suku 14. kedua. 14 Suku kurang kedua 12. kurang suku pertama. Saya ulangin ya. Beda itu adalah dalam aritmatika. Suku kedua dikurang suku pertama. Beda itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Beda itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Suku keduanya 14 dikurang 12. Bedanya sama dengan 2. Mudah kan, Bu? Pahami dulu yang mana A, yang mana B. Biar paham konsepnya. Lanjut. A itu suku pertama, beda itu kurangkan. Suku kedua kurang suku pertama. Kurang menarik, Pak, kalau matematika nggak apa-apa. Ya. Namanya juga ya kelas rendah atau apa. Intinya saya ajarin menekankan ya, menekankan UN. UN saya tekankan. Ya. Karena tanggung jawab saya mengajar ini, Bu. Harus diajari semua materi. Oke? A-nya 12, bedanya 2, paham ya? Paham. Kita masukkan rumus UN-nya. Rumus UN tadi adalah A tambah B kali N kurang 1. Paham? Diminta U20, maka N-nya ganti 20. A-nya ganti berapa? 12. 12. Ditambah B-nya ganti berapa? 2. 2. Dikali N-nya berapa? 20 kurang 1. Iya. Kurang 1. U20 sama dengan 12 ditambah 14. 2 kali. 19. Op. 19. Jangan Ibu tambahin dulu. Ibu ini macam nggak inilah. Macam nggak tahu yang mana yang lebih besar. Kurangi dulu dalam kurung. Tak kali dulu lah, Bu. Jangan Selesaikan, tambah dulu, Bu. Yang mana lebih kuat. Ya. selesaikan perkalian. Nah, betul sekali. Hati-hati, Bu ya. Kadang-kadang itu saya bilang tadi. Pak lupa dah tua. Ya saya paham dah tua tadi. Jangan bilang dah tua lagi. Saya pun malu kadang-kadang kan. Udah biarlah. Dah tua itu biarlah. Hanya umur itu ya. Umur itu yang tua pasti. Tapi jiwa atau pemikiran ya wajib terus kembangkan biar nampak muda. 12 ditambah 38 ya. Ya. Sama dengan 50. Tidaklah terlalu sulit hitung-hitungannya ketimbang hitung-hitung yang nanti di atas. Hitung-hitung ini nggak sulit. UN ini hitung-hitungnya nggak sulit. Gampang hitung-hitungnya. Kalau paham rumusnya. Pahami UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. Sudah. Itu aja. SN-nya Pak, saya nggak mau bahas. Kenapa Pak? Ya nggak, jarang masuk. Saya malas kok jarang masuk. 5 kali UP, 1 masuk. Bahwa kepean Pak pasti bisa. Ya, 2 kali pretest pasti masuk. Wah, contekan. Ya, oke. Udah ya Bu ya, paham nih ya? Saya dipahamin ya ini? Paham, Pak. Paham. Nanti ada latihannya di Google Form. Saya kasih lagi nanti latihannya. Sabar. Ya, tinggal Ibu aja update. Oke Pak, kalau yang ini Pak, ya sama. Diberikan barisan bilangan baru, bilangan sebagai berikut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Lihat apa yang diminta soal.
Jangan ibu langsung gini. Saya ke Pak Amir langsung A-nya. 2, B-nya 4 kurang 2. 2. Gitu kan, Bu? Ya, benar? A-nya 2, B-nya 2. Benar itu kan? Ya. Karena Iya, kalau lihat dari kalau tidak membaca soal. Iya, betul. Kalau nggak baca soal langsung gitu boleh-boleh aja. Tapi salah. Baca dulu soal sampai habis. Jika ia diminta untuk membuat barisan baru dengan mengambil kelipatan 4 dari bilangan lama. Kelipatan 4 dimulai dari 4. Benar saya kan, Bu? Kelipatan 4 dimulai dari 4. Benar, Bu? Iya, Pak. Ya. Maka barisan bilangannya menjadi barisan bilangan baru. Barisan bilangan baru menjadi yang diambil hanya kelipatan 4. Ini jebak ibu aja ya nih. Kelipatan 4 hanya dari 4, Bu ya. Kelipatan 4 dari 4. 4, Salah. 8. 8 ya. Habis itu 12, 16. Titik-titik. Bisa dipahamin? Bisa. Maka bilangan ke 100 berarti sampai U100. Oke, paham, Bu? Jadi angka yang di atas abaikan aja ya, Pak. Iya, ngapain? Kita kan disuruh diambil 4, kelipatan 4. Makanya disuruh ngambil ya itu aja. Jangan kemana-mana. Paham? Paham, Pak, paham. Awalnya saya berpikir itu suku keempat yang dimulainya, Pak. Taunya kelipatan 4 ya. Iya, kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16. Oke ya, saya mut dulu. Paham ya? Maka carilah A-nya. A-nya itu suku pertama, 4. Pahami beda. Beda itu suku kedua dikurang suku pertama. Maka 8 dikurang 4. Bedanya sama dengan 4. Paham, Bu ya? N-nya itu sama dengan 100. Pahamin dulu dari sini. Ya. Pahamin dulu dari sini. Kalau penyelesaiannya gampang. Pakai rumus itu. UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. Pahami dulu pakai rumus ini. Diambil kelipatan 4. Maka dari 4, 8, 12, 16. Sampai U100. Diminta U100 berapa? Cari dulu A-nya 4. B-nya 4. 8 kurang 4 itu 4. N-nya 100. Pahamin dulu ini. Kalau udah paham lanjut. Oke. Pak, tolong bahas materi mengechat. Ya belum, Pak. Bapak masih UN minta bahas materi yang ngechat. Nanti bahas ngechat minta bahas materi UN. Ya sabar toh, Pak. Sabar. Emang saya nih 2 orang, Pak. Kalau saya 2 orang, satu Zoom-nya buka 2 kan gitu kan. Ini nggak bisa, Pak. Sabar dulu. Nanti dulu lah, sabar. Pak, daripada bahas soal, mending langsung bahas jawaban pretestnya aja, Pak. Jawaban dari mana saya dapat soalnya, Bu? Aduh, Ibu. Lanturnya makin kacau, Ibu nih. Aduh. Pengaruh malam, Pak. Pengaruh malam. Saya kasih tahu ya, Bu ya. Ini paham, Bu ya? Paham ya? Oke. Dari UN-nya, rumusnya adalah A tambah B kali N kurang 1. Berarti A-nya 4 ditambah B-nya 4 dikali 100 kurang 1. 100 dikurang 1, 99. Kalikan dulu. 4 tambah 396. 400. Silakan Ibu pahamin dulu. Pahamin dulu. Karena yang paling penting adalah bukan rumus UN-nya. Karena UN-nya gampang dihafal. A tambah B kali N kurang 1. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Ibu bisa memahami apa yang diminta soal. Yang diminta soal adalah diambil kelipatan 4. Maka dimulai dari 4, 8, 12, 16. Kalau diambil kelipatan dari 8, maka diambil 8, 16. Paham, Bu? Jadi yang perlu dipahami adalah apa yang diminta soal. Ya. Oke. Aman ya, Bu ya? Aman. Sabar, Bu ya. Yang lain soalnya sabar. Sabar dulu. Nanya itu macam saya nggak bahas soal ke bawah. Tenang aja. Soal selanjutnya. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. Nah, ini barisannya 1, 5, 9, 13. Yang paling penting, Ibu dapat memahami
Apa bacaan isi makna dari ini? Nah. Anto ingin membuat barisan bilangan baru. Kita bikin barisan barunya. Baru. Baru. Ini yang penting dipahamin. Dia mengambil urutan genap. Perhatikan. Ia mengambil urutan genap. Kita bikin urutan 1 ini. Urutan 2 ini. Urutan 3 ini. Urutan 4 ini. Mengambil urutan genap, maka 5 dan 13. Saya ulangin ya. Mengambilnya urutan genap. Barisan baru itu urutannya genap. Genap itu adalah urutannya bilangan genap. Bilangan genap itu urutan, bukan bilangan genap jadi salah ya. Urutan genap. Urutan 1 itu 1, urutan 2 5, urutan 3 9, urutan 4 13. Mengambil urutan genap maka diambil urutan nomor 2 5. Diambil urutan nomor 4 13. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham. Kalau diambil urutan ganjil maka dia 1 dan 9. ya, kalau ganjil, kalau urutan ganjil 1 sama 9. Paham? Paham. Jelas ya? Diambil urutan genap maka 5 dan 13. Karena 5 itu urutan kedua, 13 itu Urutan keempat. bentar ya. 13 itu urutan keempat. Maka yang diambil adalah jawabannya bukan B, Pak. Ini yang mana lagi? Belum lagi dijawab. Udah menjawab aja ya. Sabar dulu. 13. Ya, sabar dulu ya. Yang diambil adalah urutan genap 5 dan 13. Baca lagi soalnya. Sebanyak 200 suku. Sebanyak 200 suku. Suku terakhirnya adalah berarti diminta U200. Carilah A-nya dulu. A-nya suku pertama 5. Bedanya itu 13 kurang 5. 8 bedanya. N-nya itu sama dengan 200. Sampai sini paham? Yang perlu dipahami adalah bacaan ini. Mengambil apa dia? Oke. Kalau rumusnya gampang. UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. A-nya berapa? 5 ditambah B-nya 8 dikali 200 kurang 1. 199. Jawabannya A. 5 ditambah 8 kali 9 27 9 7 ya betul ya. 1592 ya. Maka jawabannya 1597. 7. Silakan dulu dipahami. Betul A. Silakan dulu dipahamin. Pak, kok ngambil urutan genap? Karena urutan genap itu adalah soalnya minta. Urutan pertama adalah angka 1. Urutan kedua angka 5. Urutan ketiga angka 9. Urutan keempat angka 13. Yang diambil urutan genap. Maka jawabannya adalah bukan bilangan genap, benar. Urutan genap adalah 2, urutan kedua sama urutan keempat 5 dan 13. Jadi pahamin apa yang diminta. Pak, menentukan urutan itu ya itu langsung ya, Pak. Ya itu langsung kan soalnya minta. Kan saya bilang tadi, pahami apa yang minta soal. Mengambil urutan genap, bukan bilangan genap, urutan genap. Urutan 1, 2, 3, 4. Maka yang genap urutan kedua sama urutan keempat, yaitu angkanya 5 dan 13. Kalau diminta urutan ganjil, maka angkanya 1 sama 9. Kan tadi saya bilang udah. Ya. Oke. Apa nih di modul belakang? Bisa jawab soal ini tadi. Aman, Bu? Jadi Aman, paham? Pak. Aman. Pak, lanjut. Ya, lanjut kita. Oke, saya mute lagi. Kita masuk soal selanjutnya. Ini ya soal selanjutnya. Ya. Kok ini nggak usah lah. Oh, ini sama aja sih soalnya. Tapi nyari N-nya. Ini soal 2022. Yang nggak diminta, ini jangan ini ya. Ini nggak minta bilangan, tapi nyari berapa N terakhir. Caranya gimana? Sebelumnya kita ini aja dulu, ya. Nanti itu konsepnya nggak nyambung. Nah, ini dulu ya. Suku ke-40 dari barisan 7531. Soal UP kemarin ini.
A-nya berapa, Bu? 7 ya? Tujuh. Benar. Bedanya berapa? 5 kurang 7. Tuh. Min 2. Min 2. Min 2. Arti beda adalah suku kedua kurang suku pertama. 5 kurang 7 minus 2. Paham ya? Paham, Pak. N-nya berapa? N-nya 40. 40. Karena diminta suku ke-40. Paham ya? Paham. Maka Paham. rumusnya adalah UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. Benar? Benar. Saya langsung aja. Karena diminta U40. Maka N-nya pasti kurang 1. 40 kurang 1, 39. Sama jangan, Bu? Sama. 7, A-nya 7. Ditambah 39 dikali B. B-nya berapa? Sama. 2. Negatif 2. 7 tambah minus 78 sama dengan minus tuh. Min 2. Min 71 ya. 71. Iya. Sama aja rumusnya, Bu ya. Pak, Iya. rumusnya sama, Pak. Sama. B kali N kurang 1. A-nya tadi 7. Ditambah B-nya minus 2. Dikali 40 kurang 1, 39. Berarti 7 ditambah minus 78 sama dengan minus 71. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Ya. Jawabannya itu yang B. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut ya. Bisa dipahami, Bu ya? Bisa, Pak. Saya masih menekankan rumus ini. A, yang ini cari dewek. Jawabannya bikinlah di pesan. Cari dewek, Bu. Cari sendiri. Saya mute dulu. Ibu cari sendiri. Fokuslah ke jawaban. Saya menekankan hanya UN. UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. Cari A-nya berapa. Cari B-nya berapa. Kalau N-nya jelas 40. Silakan Ibu cari. Jawabannya tinggal Ibu bilang aja di pesan BA, C, D, atau tahap apalah tulisannya di situ. Saya mute dulu. Silakan Ibu cari. Ini soal UP. Kalau Ibu bisa jawabnya, berarti Ibu udah bisa ngejalan soal UP kan gitu. Untuk deret. Yang UN ya, hanya UN dulu. Kenapa? Karena paling banyak masuk UN. Ujian nasional, bukan. D, Pak. 316. Iya. Jawab. Oke. Sudah ya? Paham ya? Yang udah paham, silakan dikerjakan. Yang belum paham, kerjakan. Saya tunggu lah, Bu. 3 menit, nggak apa-apa lah. Untuk memahamin ini. Saya tunggu yang ngerjakan ini. A-nya berapa? Matematika kita. A-nya 4 ya? Matematika. Tidak, Jim. Mau ada, mau ujian. Oke, A-nya 4. B-nya adalah 12 dikurang 4. 8. Oke. Masukkan kemari. 4 ditambah 8 kali 39. Benar kan? Iya. 40 kurang 1, 39. 4 ditambah 2, 7. 312. 312. Gampang, Bu ya, soal UP ya. Bisa dipahamin, Bu? Bisa. Gampang ya? Soalnya gampang, kalau paham. Gampang, iya. Gampang ya. Jangan keluar kayak gini, Pak. Iya, keluar, Bu. Gampang besok lupa. UN-nya pasti keluar. UN-nya pasti keluar. Oke. Kunci bola ada Oke. UN-nya pasti keluar. Kita langsung ya ke yang ini. Ah, ini janganlah, saya malas nih. Kenapa, Pak? Udahlah, yang mau tahu jawaban ini nanti WA saya aja. Saya nggak mau saya jawab. Kenapa? Lama pembahasannya. Itu nanti keluar itu apa enggak, Pak? Ya, ini jawabannya A lah. Kalau keluar jawabannya A ya. Kalau sama soalnya jawabannya A. Nah. Ya, nanti saya jelaskan ya, Bu. Butuh penjelasannya ini. Nanti penjelasannya butuh 1 jam, Bu. Maksudnya gini. Menjelaskan ke membernya butuh 1 jam. Banyak tanya nanti. Kalau menjelaskan ke soal orang-orang, maksudnya ke saya ngerjakannya gampang. Mungkin 2 menit siap. Atau 1 menit siap. Tapi untuk menjelaskannya ini sulit. Jadi saya nggak mau ngajari ini. Kenapa? Waktunya nggak cukup. Bukan nggak mau ngajarin ya. Waktunya nggak cukup. Nah, jawabannya itu A. Ya, saya nggak usah ini. Yang atas aja, yang atas. Nanti kalau soalnya keluar yang ini, jawaban langsung A ya. Oke. Ini soal UP kemarin. Soal UP kemarin nih. Paketnya paket C. Ya, saya ulangin ya. Kenapa saya ini ya? Ini paket terakhir. Ini paket C. Makanya saya bilang
Ini paket C, ini paket B, ini paket A, B, C. Nah, paketnya A, B, C. Yang kasihan pakai C dapat. Pusing kan, Bu? Susah Pak Ya itu nggak pakai nyambung dia. Harusnya sama seperti ini. Harusnya. Tapi ya udah. Ganjil. Oke, kita bahas satu lagi ya ini ya. Sukunya adalah, deretnya adalah min 9, min 5, min 1, 3. Berarti A-nya min 9, bener Bu? B-nya minus 5 kurang min 9, 4. Pas ya. Jika bilangan 291 merupakan bagian dari bilangan tersebut, ini gampang. Maka 291 adalah suku ke, ya, suku ke berapa dia 291? Saya apain dulu. UN-nya adalah rumusnya. UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. Sama ya. Masukkan A-nya min 9. Ya harus pakai inilah hitungan. Pakai tangan lah dulu. Saya apain dulu. Saya ambil soalnya dulu biar saya pahamin. Ya. Bentar ya. Ini satu lagi ya tentang deret. Saya ambil soalnya ini biar enak. Oke. Biar supaya paham. Tidak paham. Gitu. Oke nih ya. Kita ambil soalnya ini. Oke. Saya mau dulu. Barisan bilangan berikut mempunyai aturan tertentu. Min 9, min 5, min 1, 3. Jika bilangan 291 merupakan bagian ini, tambahinlah. 291 sampai ujung misalnya. 291. Nah, maka 291 ini N-nya berapa katanya? Suku ke berapa dia? Ya cari. Ini namanya UN. Ya. Ini namanya UN. Berarti A-nya adalah dari ini min 9. B-nya sama dengan min 5. Min 5 kurang min 9. Berarti bedanya adalah min 5 bayar 9. Berarti bedanya 4. Oke. Masukkanlah rumusnya. Yang diminta ini nilai N. Yang diminta nilai N. N yang diminta. Masukkan rumusnya. UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. UN-nya berapa tadi? 291. A-nya berapa? Min 9. Min 9. Ditambah B-nya berapa? 4. Dikali N kurang 1. Oke. Cara gimana Pak? Perhatikan saya caranya. 291, tolong perhatikan dulu ya. Ikutin aja yang diminta soal atau yang diminta dari penyelesaian ini. 291 min 9 bikin. Ditambah kalikan. 4 kali N. 4N. 4 kali min 1 minus 4. Yang sama angkanya, yang enggak ada embel-embel huruf ini. Berarti kita pindahkan min 9, min 4 ke kiri. 291 ditambah 9, minus 9 pindah jadi tambah 9. Min 4 pindah jadi tambah 4. Sama dengan 4N. 291 tambah 9, 300. Tambah 4, 304. Berarti N-nya adalah 304 dibagi 4. Sama dengan 76. B. Berarti deret ke 76. Silakan dulu dipahamin. Ya. Silakan dipahamin. Ya. Ya gini Bu ya, kalau soal pretest itu adalah soal pretest atau soal seleksi akademik itu biasanya diambil dari soal UP. Ya, makanya saya bahas ini soal UP semua dan konsepnya saya ajarkan. Kenapa UP ini saya buat soalnya di GPOM saya ubah juga seperti ini tapi saya ubah angkanya saja. Karena biasanya saya kasih di modul itu adalah modul soal UP semuanya, FR juga. Untuk apa? Karena biasanya pretest itu kumpulan dari soal UP. UP yang sudah dilaluin. Makanya saya bikinlah semua modul itu pakai soal UP kebanyakan. Soal UP kenapa? Nanti pada mana tahu kan gitu. Saya kan ini harus cepat lah petanggap namanya kan. Mana tahu soalnya mirip atau sama kan enak. Ya. Jadi di modul itu adalah semua soal UP dari 2021 sampai 2023 terakhir. Jadi sudah saya upgrade. Jadi Ibu tinggal ya namanya jadi saya bagi modulnya sesuai dengan materinya yang dibahas. Ya, jadi saya seperti itu bagiannya biar mudah. Oke, saya ulang nih ya.
Min 9, min 5, min 1, 3. Itu bilangannya, deretnya. Jika bilangan 291 merupakan bagian dari ini, ya tambahin 291 terakhir. Maka 291 merupakan suku ke A-nya min 9 dari ini. B-nya itu min 5 kurang min 9. Suku kedua kurang suku pertama. Jadi 4. N-nya berapa? Masukkan rumusnya. UN sama dengan A tambah B kali N kurang 1. UN-nya 291, ini dia. A-nya min 9, ini dia. B-nya 4, ini dia. N kurang 1. 291 tetap, min 9 tetap, kalikan nih. 4 kali N, 4N. 4 kali min 1, min 4. Yang nggak ada hurufnya, ini kan 4N huruf, sendirian dia. Pindahkanlah yang sama sejenis. Min 9, min 4, pindahkan ke ruas kiri, jadi positif. 9 tambah 4. 291 tambah 9 tambah 4, 304. Sama dengan 4N. Maka N-nya 304 dibagi 4, 76. Jawabannya itu. Ya. Pak. Itu enggak ada caranya yang supaya Pak Amir. untuk meringan waktu. gitu. Pak Amir. Ya, silakan Pak. Di modul udah ada itu Pak. Iya. Kalau di print udah ada itu di modul. Saya kebetulan nge-print itu di modul ada semua itu. Iya di modul semua memang. Saya kan bahas modul Pak. Saya kan bahas modulnya. Biar paham dibahas. Iya loh. Saya bahas modulnya untuk apa? Biar paham. Ya. Lebih paham diajarin langsung. Iya seperti itu cara ini Bu. Saya ngajarin ini member. Dari dulu sampai sekarang saya kasih modul. Saya bikin jawaban di modul. Kalau enggak ya di zoom kan. Ya. Seperti itu. Kalau Kalau nggak di Zoom kan cuma baca gitu, cuma Ya, benar. di YouTube juga banyak. Ya, oke. Saya apain ya Bu ya? Ya saya ulangin ya. Ya. Kenapa saya ngajarin model seperti ini? Satu Bu. Ya. Saya nggak mungkin ngajarnya. Oke. Kita kasih 10 soal beda digabung. Nanti materinya kemana-mana bingung. Iya. Per materi untuk apa? Untuk yang itu tadi. Biar mengertinya per materi lebih enak. Kalau dalam satu Zoom diajarkan 10 pedagogi matematik, mabuk lah ini konsepnya kemana? Lari-lari konsepnya nanti. Mabuk semua. Ya dikasih minum kopi, campur teh, campur mabuk lah jadinya. Oke? Ya, saya nggak model saya ngajar gitu. Model saya ngajar adalah seperti ini. Saya kasih modul, saya zoomkan, saya kasih latihan. Jadi sesuai dengan pengetahuannya. Oke lanjut ya. Mantap. Lanjut Pak. Jelas. Ya. Paham ya, sudah paham. Ya, kalau nanti latihannya ya tinggal di Google Form saya tambahin nanti. Oke. Yang ini baru enak soal. Tutup mata pun gampang ini. Nah, ya. Saya suka yang gini Pak. Ya saya pun suka. Gitu. Bu Rama mengajarkan materi faktor persekutuan terbesar FPB dengan model discovery learning di mana peserta didik membimbing menemukan sendiri. Pada bagian awal Bu Rama memberikan bilangan 12 dan 25. Ini sama soalnya kayak tadi. Bu, kata muridnya, kami nggak bisa dapat FPB-nya Bu. Sebaiknya Bu Rama ganti pasangan bilangan dengan yang dapat FPB kan gitu. Paham Bu? Siswanya dikasih 12 dan 25 nggak bisa menemukan FPB. Maka ibu sebagai guru gantilah bilangan itu dengan bilangan yang ada FPB-nya. Paham? 16, 27 mana ada FPB-nya? Nggak ada. 12, 17 mana ada FPB-nya? 25, 17 mana ada FPB-nya? 16, 25 mana ada FPB-nya? Ya E. Jawabannya E. Nggak usah dihitung ya Pak, cuma penalaran. Dihitung, cuma penalaran aja, betul sekali. Sama seperti soal tadi. Kalau ada salah diperbaikin, ya kan? Ya. Kalau soalnya ini kan gampang kalau soalnya ini. Kalau soal kayak gitu semua enak Pak. Ya, Ibu lah, ini semuanya lulus. Ya. Hore. Nggak ada SK penting. Mabuk pemerintahnya. Oke. Kita lanjut ya soal ini. Ini adalah soal apa katanya? Yang diminta adalah kemampuan mengukur FPB. Maka carilah jawaban yang mengukur FPB di soal ini. Apa FPB? Ada barang dibagikan. Apa KPK? Ada waktu bersama-sama. Ada waktu. Intinya KPK ada waktu menyala bersama-sama. Nih, yang E KPK.
KPK ya. Kenapa KPK? Ada waktu bersama KPK. Yang A itu EPB. Ada waktu bersama. EPB itu adalah ada barang dibagikan. Setiap paket ada barang dibagikan. Kita baca soalnya. Siswa SDN paket bantuan, ada barangnya. Ada barang diminta paket bantuan, ada barang diminta parcel. Dibagikan dalam bentuk paket, dalam bentuk parcel. Dikasihkan ke orang, itu namanya EPB. Dengan jumlah yang sama. Iya, dengan jumlah yang sama. Kalau KPK ada waktu identiknya bertemu bersama-sama. Paham? Paham. Paham, Pak. Seandainya kita nggak jawab gimana, Pak? Jawab aja. Ya. Nggak boleh nggak dijawab. Oke? Ini gampang ya. Sedikit lagi, Pak. Ya, tinggal satu lagi. Ini masuk ini kita. Yang ini dulu ya. Ini belum masuk ini ya. Ini nggak usah dibahas sekali. Bu Yasmin menemukan. Ini apa, Bu? Ada barang dibagikan. FPP. FPB. Jawabannya B. B. FPB. Paham, Bu? FPP. Ya, ada barang dibagikan EPB. Ada waktu. Apa, Bu? Ada waktu dibagi. Ada waktu bersama-sama KPK. Oke ya? Paham ya? Ya. Soal hari ini untuk yang terakhir, yang atas nanti saya kasih zoomnya aja, yang atas ini ya. Nah ini gampang. Saya kasih zoomnya aja Pak, videonya aja. Soal yang hari ini terakhir, 44 atau 43. 43 saya kasih ya, ini 44. Disajikan masalah kehidupan sehari-hari terkait bangun datar, bangun ruang. Ibu dapat membandingkan. Arti membandingkan C4. Kalau C4 berarti KKO yang dilalui adalah menghitung, benar nggak? Benar, kalau Nah. pengetahuan. Iya, kan diminta membandingkan. Membandingkan itu C4. Berarti Iya. udah dilalui adalah menghitung C3, ya kan? Iya, Berarti ibu suruhnya menghitung. Sudah menghitung dibandingkan, benar nggak? benar. Iya, kan gitu. KKO itu. KKO-nya. Jadi jangan nanti minta pasti menghitung, Pak. Ya pasti. Udah C4 dia. Pasti menghitung. Karena C1, C2, C3 menghitung. Ya. C1 pahami soalnya. C1 identifikasi masalahnya. C2 pahami soalnya. C3 hitung. C4 bandingkan jawabannya. Itu yang diminta pemerintah. Bisa lah kalau ambil C5, C4 nih katanya. Masih sampai C4 ya. Janganlah kau pusing, Bu Guru katanya. Nah itu diminta pemerintah. Ya. Minta pemerintah seperti itu. Jangan salahkan pemerintah. Ya. Nah ini soalnya. Soal terbaru, upgrade. Sepertiga dari luas tanah Pak Ahmad. Ini sepertiga ya. Udah jelas bacaannya sepertiga. Jangan bilang nanti pula 13. Tapi sepertiga nih ya. Diwakafkan untuk dibuat masjid. Gambarnya ini gambar apa, Bu? Belah ketupat. Ya. Belah ketupat. Ibu kalau nggak Yang tahu tersusun rumus luas belah ketupat, udahlah ya. Luas belah ketupat D1 kali D2 bagi 2 atau setengah diagonal pertama kali diagonal kedua. Paham, Bu? Diagonal kedua. Paham. Diagonal pertamanya dapat dari soal. Berapa diagonal pertamanya? 24. 24. 24 ya. Diagonal pertama dapat 24. Paham, Bu? Paham. Diagonal pertama dapat. Bagaimana mau cari luasnya belah ketupat ini kalau nggak tahu bagaimana mencari diagonal pertama atau diagonal kedua? Saya baca soal lagi. Sepertiga dari luas tanah Pak Ahmad akan diwakafkan untuk dibangun masjid. Berapakah luas yang ditanahkan, yang diwakafkan Pak Ahmad jika tanahnya berbentuk belah ketupat? Caranya adalah cari dulu luas belah ketupat. Setelah dapat, baru bagi 3. Paham? Paham. Karena sepertiga yang diwakafkan. Pemerintah suruh ngitung dulu kau katanya. Kau ngitunglah dulu katanya. Kayak mana nyarinya itu? Ini teorema Pitagoras ya Mas Iya, Amir ya? benar. Iya, Pak. Atau saya iya pembuat soal katanya. D1-nya 24. Dapat dari mana itu katanya? Dari soal lah. Paham? Paham. Ya. Diagonal keduanya kata pemerintah, kata yang buat soal, kayak mana kau carinya? Kau ambillah segitiga siku-siku ini yang dari 13 ini. Paham? Paham. Kan ini Pak kok bisa 12? Kau tengoklah 24. ini.
Kan ini 24 bagi 24 dibagi 2, 12 lah dia. Paham itu? Paham. Maka nyari A. A itu pasti makin kecil. Berarti pengurangan 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Pakai teorema Pitagoras. Pahamnya kok itu teorema Pitagoras? Nggak paham, Paham. Pak, kata guru-gurunya. Ah, bukan urusanku lah itu, katanya kan. Kaulah itu yang ngerjakan. 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 169 dikurang 144. Sama dengan akar 25. Sama dengan 5. 5. Ya, 5. Ya. 5 lah A-nya. Kalau A-nya 5, separohnya ini. Sampai sini berapa dia A jadinya? Ini kan 5. 10. Maka diagonal keduanya 10. 10. 10. Maka 2 sebelah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali 24 kali 10. Paham? Paham. Diagonal 2-nya jadi 10. Dapatnya adalah luas tanahnya adalah 120. 120. Pahami dulu ya. Sampai 120 pahamin dulu. Cari A pakai Pitagoras. Luas belah ketupat setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah kali 24 kali 10. 120. Luas tanah Pak Ahmad 120. Karena Dibagi kita 3. ingin dapat pahala Iya. jahiliyah sampai dia meninggal nanti, maka ini diwakafkannya untuk pembangunan sebuah masjid. Luar biasa Pak Ahmad ini. 1/3 dikasihnya. Maka 1/3 dari luas tanahnya adalah dibagi 3. Jawabannya 40. Paham, Bu? Paham. Berarti pemerintah suruh cari luas-luas bangun datar. Volume-volume bangun ruang. Karena kisi-kisinya minta itu. Paham, Bu? Paham. Oke, lanjut ya. Iya, lanjut, Mas. Ya. Soal selanjutnya. Ini dia soal ngitung-ngitung ya. Ngitung apa, Pak? Ini ngitung gampang. Ngitung yang namanya biaya rumput. Ini soal UP tahun 2022 di bulan Desember masuk, bulan Oktober masuk, di Juli juga masuk. Pretestnya itu mirip-mirip, 2021 mirip-mirip. Nah, banyak kali Pak apa soal Pak. Ya iya kan, namanya dikumpul-kumpulin. Ya, itu yang dibahas. Bu X akan merenovasi taman yang ukurannya ini saya ubah, Bu ya. Jenis redaksinya saya ubah angkanya. Sebenarnya sama aja ininya, apa namanya? Sama aja lah itunya. Cara mencarinya, redaksi angkanya saya ubah. Luas tamannya adalah 7,5 kali 4. Jika harga rumput 30.000 dan satu rumput bisa memuat 1,5 meter lahan, artinya 1,5 meter kuadrat. Maka biaya yang harus dikeluarkan adalah, lihat Bu, cara saya pakai logika Bu ya. Cari dulu luasnya. 7,5 kali 4 berapa Bu? 30 meter ya. 30. Sebenarnya 300 tadi ngomongnya. 30 meter kuadrat luasnya ya. Luasnya 30 meter kuadrat Bapak Ibu ya. Saya mut dulu. 7,5 kali 4, 30. Ini berapa duit sih katanya? Berapa duit yang habis? Kalau satu rumput itu muatnya 1,5 meter kuadrat, harganya Rp 30.000. Ya. 1,5 dia 30.000. Ya. Kalau 2 meter, 3 meter berapa kira-kira, Bu? 60.000. 60.000. Ini cara logika aja ya. Saya nggak mau cara pening-pening. Jadi kalau 30 meter 600.000. Iya. 600.000. 600.000. Jawabannya C. Ya, silakan dipahami dulu. Saya mencari jawabannya yang singkat-singkat aja, maksudnya cari penyelesaian jawaban yang pakai logika aja. Luasnya 30 dari mana? Itu ukurannya. 7,5 kali 4, 30 kan? Berapa biayanya untuk lahan yang 30 meter kuadrat? Lahannya aja 30 meter kuadrat. Ini masih taman. Besar kali rumahnya. 1,5 meter kuadrat Rp 30.000. Berapa butuh biayanya kalau 30 meter? Saya cari itu 3 meter. Karena berhubungan. Kok gitu Pak? Iya biar mudah. 3 meternya pasti 60.000. Paham Bu?
Paham ya? Paham, 1,5 30.000, 3 meter 60. Kalau 30 meter, Wih, keren Mas Amir, walaupun nggak pakai rumus ya. Saya ajak pakai rumus sama sih. Hitung sama Pak Amir lebih enakan, lebih cepat. aman Bu? Kalau 30 dibagi 1,5 terus Boleh hasilnya Pak, dikali boleh, 30.000 Pak. boleh. Itu caranya sama-sama saja Pak. Kalau saya pakai logika sederhana gitu loh Pak. Saya berpikirnya logika sederhana gitu aja. Ulang Pak, ulang. Luasnya adalah 30 meter kuadrat. Dari mana dapat ini? Luas 7,5 kali 4, 30. Satu rumputnya 1,5, 30.000. 1,5 rumput 30.000. 1,5 meter kuadrat rumput itu adalah 30.000 harganya. Karena 30 meter, 1,5 ini pasti berhubungan dengan ini. Cara Bapak saya paham lah. 30 bagi 1,5 kali 30.000. Ya, kali 30.000 ya, sama dengan Sama aja Rp 600.000. Ya kan? Sama aja. Bapak pakai cara ini ya benar juga, nggak masalah. Itu namanya cara. Kalau saya simpel lagi nih. 1,5 meter kuadrat, 3 meternya pas 60.000 kan gitu. Saya cari angkanya yang berhubungan dengan ini. 3 meter. Ya 30 meter ya 600.000. Nah gitu aja, 600. Itu cara simpel. Ya udah sama simpel ya Pak. Sama, nggak apa-apa. Mau pakai cara mana pun sama. Yang penting jawabannya pas. 600.000. Paham Bu? Untuk hitung-hitung rumput. Ini perbandingan. Sama yang aman Bu ya. Ini ngitung rumput adalah ngitung rumput luas dari persegi panjang. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Samalah ini. Ini Pak kayak mana Pak? Ini dia. Ini kayak mana pula Pak? Adi diminta orang tuanya untuk mencari kertas yang paling luas. Menemukan 2 kertas bentuk segitiga dan sebuah kertas berbentuk persegi panjang. Ia meletakkan di atas lantai dan ia menemukan kondisi sebagai berikut. Dari pernyataan di bawah, ini manakah yang benar? Perhatikan caranya Bu dulu. Ibu harus paham, apa rumus luas segitiga Bu? Setengah alas kali alas tinggi. Oke. Apa rumus dari yang persegi Panjang panjang? kali lebar. Nah, Panjang kali lebar. Pak, ini bagaimana mencari yang mana paling besar, yang mana kecil? Atau ketiganya sama besar, Pak? Nggak ada angkanya pula. Kalau nggak ada angkanya, Ibu misalkan aja. Misalkan ini angkanya 2. Kan sama ini. Arti gini-gini sama kan, Bu? Iya kan? Arti gini-gini sama kan, Bu? Sama kan, Bu, artinya? sama. Kalau sama, Ibu misalkan. Bisa Ibu pakai pemisalan, pakai angka. Pemisalan. Boleh angka 5, Pak? Boleh. Sak karepmu. Boleh angka 10, Pak? Boleh. Boleh angka 15, Pak? Boleh. Kalau saya angka kecil aja. Biar kali-kalinya enak. Angka 2. Angka 2. Angka 2. Kan genap, mudah. Tingginya sama juga nih kan tingginya. Sampai sini. Iya kan? Saya misalkan angkanya berapa? Ya saya misalnya angka 6, angka 10, angka 4. Saya mau angka 10. Kenapa angka 10, Pak? Biar mudah kalinya. 2 kali 10, 20. 2 kali 5, 10. Paham? Ya. Berarti luas yang A. 2 kali 10 berapa? 20. 20 bagi 2. 10. Luas segitiga yang A, tadi rumus luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Benar? Benar ya? Berarti A itu gambar segitiga. Luasnya itu adalah 2 kali 10. 2 kali 10 bagi 2. Jawabannya 10, benar? Yang B juga sama. 2 kali 10 bagi 2. Paham, Bu? Paham. Untuk yang C, kan tingginya ini 10. Kalau yang C berapa ini kira-kira? 5. 5. Yang C itu panjang kali lebar. 2 kali 5. 2, 10. 10, 10, 10. Cari jawabannya. Sama. C ya? Oke, Pak. Adik akan memberikan ketiganya sama karena semua kertas. Ya, C. Bisa dipahami? C yang C. C, Pak. C ya? Bisa dipahami, Bu?
Sinyal. Bisa dipahami, Bu? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya kalau gini soalnya nggak tahu kayak mana nyarinya. Tadi tuh misalnya angkanya karena semuanya sama. Ya, karena semuanya sama. Oke, paham ya? Paham. Pak, kalau nggak pakai angka, Pak, ya kalau nggak pakai angka sama aja. Ya. Kalau nggak pakai angka sama juga jawabannya. Oke, aman ya? Oke. Oke, kita lanjut ya Pak Ibu. Lanjut. Sedikit lagi nih, sedikit lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soalnya berikutnya. Kalau yang nanti chat mana chat? Oh, chat di mana chat? Perbandingan ya. Oh, enggak, di sini juga. Oke, kita masuk ya ke soal berikutnya. Ini soalnya. Soal berikutnya. Oke. Suruh ngitung, suruh bandingkan ini. Alat peraga berbentuk 5 segitiga. Dan ada kardus berbentuk kubus. 5 segitiga mau dimasukkan dalam kubus. Berapakah muatnya? Berarti Ibu cari apa dulu, Bu? Volume Kubus. Volume kubus berapa? 4 1 kali kali S. 1 kali 1. Pangkat 1 kali 1 kali 1 berapa jadinya, Bu? 1 pangkat 3. Iya, 1 lah, Bu. 1 ya. Ya, 1. Volume kubus itu adalah 1, benar ya? Benar, Bu? Betul. Volume kubus 1 nih ya. 1 kali 1 kali 1. Ya 1. 1 kali 1. Iya, Pak. 1 meter pangkat 3. Paham? Paham. Volume limas. Apa volume limas? Lupa pasti. 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. 3 kali 16. Luas alasnya. Perhatikan luas alas dari limas itu. Alasnya bentuk apa? Segitiga. Berarti alasnya ini 1, ini 1, ini 1. Berarti alasnya adalah 1/3 kali alasnya 1 segitiga kali tingginya 1 dibagi 2 dikali tinggi 5 1. Berarti luas alas nih ya, luas alas ini segitiga, maka rumusnya alas kali tinggi bagi 2. 1/3 dikali 1/2 dikali 1. Berapa, Bu? 1/6. 6. Bagaimana banyaknya limas yang bisa masuk kubus? Berarti volume kubus dibagi volume Limas. limas. Berarti banyak limas yang masuk adalah volume kubus dibagi Volume limas. Volume 5. 1 dibagi 1/6. Ya kan? Ya, Bagi jadi apa, Bu? Baginya jadi apa? dikali. Dikali, balik kan? Dibalik. 6/1. 6/1. 6. 6. Cari jawabannya 6. Cari jawabannya 6. Pak. 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 Jadi pahamin? Silakan pahami dulu. Bahasa Indonesia besok ya. Ini terakhir matematika ya. Indonesia besok. Kan saya tambah waktunya, Bu. Saya akan nambah waktu untuk nanti pedagogi diulangi lagi gitu loh. Sama bahasa Indonesia ini kalau. Iya, biar supaya enak. Masuk matematika. Enggak. Besok enceng dulu. Habis matematika. Yang Bahasa mengecat untuk 2 orang berapa hari, kalau bersama-sama berapa hari, kapan, Pak? Itu udah saya kasih apa tuh? Itu udah saya nanti part 3-nya saya kasih, Bu, zoom-nya sendiri karena nanti kalau misalnya mau ngulang nanti ada zoom-nya, Bu. Nanti saya kasih zoom-nya pula. Saya kasih namanya itunya apa namanya? Videonya. Nanti kalau mau ngulang sabar ya. Sabar dulu. Bisa bahasa Indonesia dulu. Bisa bahasa Indonesia kalau bisa satu pertemuan, maka matematika di besoknya juga bisa. Baru kita ulang pedagogi semuanya. Oke, paham ya ini 6 ya? Ya, cari dulu volume kubus, cari dulu volume limas, bagikan. Banyaknya limas adalah volume kubus dibagi banyaknya limas. Oke, bisa dipahami, Bu? Pak Amir, Ya, silakan. punten minta diulang yang FPB tuh, Pak, yang bagi-bagi yang Oke, saya paham, Bu. Ini, Bu ya. Saya paham. Ini, Bu. yang FPB, Pak. FPB. Iya. Mana dia tadi? Ini nih soalnya. Kata kuncinya aja, Pak. Ini nih. Ya tadi saya bilang kata kunci ya.
EPB itu adalah yang dibagikan per paket. Ada barang dibagi tiap paket. Namanya EPB. Paham, Bu? Iya, Paham, Pak. Pak. Kalau KPK ada Paham ya? waktu. Kalau KPK ada waktu Oh, iya. bertemu bersama-sama KPK, paham? Oke, iya, Pak. Iya. Ya, Bu? Iya, Pak. Makasih banyak. Oke, Bu. Jurus C semua katanya. Iya, kalau jurus C semua dipakai kalau 10 menit waktunya habis. Ya, nggak mungkin dibahas semua ini. Diwakafkan, Pak, diulang sedikit. Ya, ini ya. Diwakafkan tadi. Ini, Bu. Ini ya. Ya. Ini, Pak. Ya. Wakafkan ini adalah niat terakhir ini ya. Nanti kalau yang lainnya saya zoomkan aja lah. Saya zoomkan tapi ntar ya. Tunggu saya kasih yang belum dibahas ya. 1/3 dari luas tanah Pak Ahmad atau diingat-ingat sendiri juga bisa ya tuh. Kalau enggak ya diwakafkan, Bu. Luasnya ini berbentuk namanya belah ketupat. Belah ketupat itu rumusnya, Bu, diagonal 1 kali diagonal 2 per 2 atau setengah. Ini dia rumus belah ketupat. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ini rumusnya. Ibu cari dulu diagonal 1-nya. Dapat 24. Diagonal 2-nya enggak dapat. Ya dicari dari mana? Dari ini rumus segitiga siku-siku ini. 13, 12. Dari mana 12-nya, Pak? Ini kan diagonal 1-nya kan 24 dibagi 2, 12. Cari A-nya pakai Pitagoras. 13 kuadrat yang besar dikurang yang kecil tapi pakai kuadrat. 13 kuadrat atau 69, 13 kali 13, 12 kuadrat atau 44. 169 kurang atau 44, 25, akar 25, 5. Maka panjangnya ini 5 tambah 5 berarti 10. Maka luasnya adalah 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tengah kali 24 kali 10, 120. Dapatlah luas tanah Pak Ahmad 120. Yang diwakafkan adalah 1/3. Maka 1/3 dari luasnya adalah 40. Jawabannya 40. Ya. Ya, makasih, Pak. Ya, oke ya. Ya, karena sudah malam, Bu. Istirahat lah, Bu. Ya. Enggak tambah tinggal 1 soal lagi, Mas. Pak, tolong bahas Besok yang pagi ada Pak, lagi Pak. Zoom nggak? Ada ini ya. Ini, Bu. tolong bahas yang gambar pajangan bunga itu loh, Pak. Yang mana, Pak? Ini, Pak. Yang pajangan bunga. Apa, Pak? Pajangan Ya, dinding, yang bunga. pajangan dinding. Ini. Pajangan dinding. Ini ya. Ini. Ya, betul, Pak, ini. Satu soal lagi ya ini ya. Mohon maaf ya. Ya, Kalau satu soal misalnya ada lagi. waktu, saya bahas lagi matematikanya yang kurang sisa ya. Yang 43 nanti yang ini udah saya buat zoomnya. Ibu tinggal di tengok aja nanti. Yang satu lagi tadi ngechat tinggal. Ya. Kita bahas ini dulu ya. Oke, cara ini adalah Ibu bandingkan ini ukurannya, ukuran besar misalnya nih, ya. Yang A atau gini aja. Yang A ini perbandingan, jawabannya harus sama, Bu. Misalnya A itu adalah 30 kali 60. Satu lagi 20 kali 40. Satu lagi 15 kali 20. Kecil kan sampai paling kecil. 1 kali 2. Bener ya? 1 kali 2. Bener ya Bapak Ibu? Bener ya? 3 kali 4. Bener Bapak Ibu ya? Benar. Ya. Ya. Nggak sama dia, salah kan? Paham? Paham ya? Nggak sama kan? 30. Yang sama cuma 2. Yang sama cuma 2 yang sama. 1 yang 30 60 sama 20 40. Karena Ya, ini yang itu kan. kesebangunan, maka dia harus sama perbandingannya. 45 kali 90. 30 kali 60. 20 kali 40. Kecil kan, Bu? Kecil kan? 1 kali 2. 1 kali 2. 1 kali 2. Benar? Benar itu semua. Itu berarti hanya mencari perbandingan yang sama Iya, saja ya? paling kecil. Ya, paling kecil. Paham, Bu? Paham. Oke ya, istirahat dulu ya 9:30. Saya juga dengan ngantuk betul. Ya. Capek Ya, kali ya, nggak usah sakit nanti. Ya, bahas matematika kapan nanti lah. Saya, ya, Pak? ya, saya kirim. Kapan, Mas? Saya kirim. Pak, besok ada Zoom Ada lagi nggak? pagi IPS, besok IPS, ulang IPS.
Ya, makasih Untuk Pak. matematikanya kapan lagi, Mas? Apa, Bu? Untuk matematikanya kapan lagi? Nanti saya kasih part 3-nya ini, saya kasih videonya. Yang sedikit lagi itu saya nanti kasih setelah kita ulang pedagogi sama Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Siap. habis itu pedagogi, habis itu kita ngulang IPA, habis itu kita ngulang kalau sempat matematika. Paham? Iya, Langsung. Pak. Oke, Pak. Saya ucapkan Dikarim